Terima kasih Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih Kang Adi sudah diberikan forum untuk berdiskusi, berbicara, menuangkan unek-unek sebenarnya ya. Terima kasih juga. Terus ya, saya mohon izin tidak bisa menyapa seluruhnya. Terkhusus Prof. Johan, terima kasih sudah berjuang untuk, kalau saya bilangnya bukan untuk kita ya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan khususnya adik-adik kita yang nanti akan menempuh pendidikan dokter dan dokter spesialis. Termasuk juga terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru besar, pembicara, ya, Dr. Merdias dan guru saya juga, ketua saya juga, Dr. Mahmud Gasnawi. Ya, terkait diskusi malam ini, pertama saya izin mencoba mengoprek-ngoprek sebenarnya terkait polemik kolegium. Dan saya mohon izin, saya bukan dari unsur kolegium. Saya dosen memang, tetapi home base dan kedosenan saya itu di Magister Hukum dan Fakultas Hukum. Justru seorang dokter yang bukan di Fakultas Kedokteran. Nah, tetapi eh, menarik karena memang saya pikir saya harus berbicara ini di luar tulisan-tulisan yang lain supaya kita sama-sama memahami. Nah, tentu ini saya dapat di grup WA bahwa presentasi saya yang sebelah kiri itu ditanggapi, cuman saya tidak tahu siapa yang menanggapi. Yang katanya ya jangan gagal paham ya Dik gitu ya. Saya harap yang menulis ini juga hadir supaya kita bisa berdiskusi juga gitu ya. Tapi saya tidak mendapatkan file secara utuh terhadap post 3 screenshot present PowerPoint yang yang tentunya ini menanggapin PPT saya yang nanti akan saya coba jelaskan ya. Harapan saya di forum ini kita sama-sama bisa berdiskusi. Mohon izin, mungkin ada yang pro dan kontra di sini, tapi setidaknya gunakan akal sehat ya, bukan hanya karena ingin menjadi pejabat atau penjilat. eh saya ingin sampaikan dulu di awal supaya pemahaman kita semua sama. Bahwa kalau kita membaca pasal 311 Undang-Undang 17 2023, pertanyaannya simpel. Siapa sih yang dapat membentuk organisasi profesi menurut pasal 311? Tentu jawabannya bahwa yang dapat membentuk organisasi profesi itu adalah tenaga medis tenaga kesehatan, bukan menteri. Jadi pembentukan itu justru digantung. Ini hanya ada satu pasal terkait organisasi profesi. Ini saya pikir tidak ada bantahan di sini. Tidak ada kewenangan menteri, kalau kita kembali lagi, untuk membentuk organisasi profesi. Jadi menteri tidak membentuk organisasi profesi, tidak bisa bahkan. Kalau itu dilakukan, tentu itu sudah masuk perbuatan melawan hukum. Ya, untuk mencari keadilan, memperoleh keadilan, ya kalau sudah cerita keadilan, prinsip keadilan, ya tentu kita harus bawa ke mahkamah keadilan. Kemudian kita beralih ke pasal selanjutnya. Kalau tadi kita semuanya sependapat, di pasal 311 siapa yang dapat membentuk organisasi profesi dan jawaban kita adalah tenaga medis, tenaga kesehatan dan bukan menteri. Saya coba lompat lagi ke terkait kolegium. Kolegium pasal 273 untuk mengembangkan itu tujuan. Jadi tujuan pengembangan cabang ilmu dan standar pendidikan tenaga medis, tenaga kesehatan, maka setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan ini dapat membentuk kolegium. Maka saya akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang dapat membentuk kolegium? Tentu jawabannya sama seperti tadi. Bahwa yang membentuk kolegium itu adalah setiap ahli tiap disiplin ilmu kesehatan, bukan menteri. Maka kalau ada yang tadi menanggapi menteri dapat membentuk kolegium, ya kita kembali lagi saja pasal 273. Di mana narasinya? Kalau menteri itu punya kewenangan dapat membentuk kolegium. Nggak ada. Saya sampaikan secara tegas di forum ini, tidak ada. Pasal 272 ini kalau kita jungtukan ke pasal 704 PP 28 itu narasinya sama bahwa setiap kelompok ahli, nanti kita akan diskusi siapa itu ahli. Di tiap disiplin ilmu kesehatan, disiplin ilmu kesehatan itu ada disiplin mata, kulit, THT kalau di kedokteran ya. Di kesehatan yang di keperawatan juga ada, di kebidanan juga ada. Maka setiap kelompok-kelompok ahli ini di tiap disiplin ilmu mereka yang membentuk kolegium, bukan menteri. Maka yang gagal paham itu siapa? Gitu ya. Mudah-mudahan hadir di sini forumnya. Nah,
Jadi kembali lagi kepada pertanyaan siapa yang dapat membentuk kolegium? Menurut pasal 272 ayat 1. Baik, kita kembali lagi di sini. Pertanyaan yang ketiga. Di pasal 304. Saya sengaja membold supaya kita tidak kemana-mana gitu larinya ya, terutama bagi yang lain, termasuk kita semua. Bahwa untuk tujuannya sama, untuk penegakan disiplin ilmu, jelas di sini disebutkan di pasal 304 ayat 2, menteri membentuk majelis. Jadi kalau ada organisasi profesi, kalau ada tenaga medis, tenaga kesehatan, dia membentuk majelis, justru salah menurut pasal 304. Pertanyaannya sama, siapa yang dapat membentuk majelis disiplin? Tentu yang mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita pasti akan menjawabnya menteri yang membentuk majelis. Makanya kita tidak ributkan, kita tidak kritisi, kita tidak protes kalau kemudian ada penetapan majelis disiplin profesi, kalau dulu namanya majelis kehormatan disiplin kedokteran, karena memang narasinya adalah menteri yang membentuk majelis. Dan itu penjelasan pasal 304. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan narasi yang ada di dalam regulasi perundang-undangan supaya kita sama-sama paham dan tidak gagal paham tadi yang disampaikan bantahan slide. Baik, kembali lagi ke dasar hukum. Bahwa dasar hukum pembentukan organisasi profesi ada diatur di pasal 311. Dasar hukum pembentukan kolegium diatur di pasal 272 dan junto pasal 3704. Ada dua regulasi dalam bentuk undang-undang dan dalam bentuk PP. Yang menarik adalah dasar hukum pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia itu tidak ada di dalam undang-undang. Tidak ada amanahnya di dalam undang-undang, tetapi ada amanahnya di dalam PP. Nah, ini kan aneh. PP secara hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah 3 kali diubah termasuk dengan sistem omnibus, itu membuat urutan yang tertinggi itu adalah TAP MPR. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang urutan kedua secara hierarki itu TAP MPR. Kemudian yang ketiga itu undang-undang. Di bawah undang-undang ada namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah posisinya di bawah undang-undang. Artinya baru boleh membentuk peraturan pemerintah setelah ada amanah undang-undang. Ini tidak ada amanah undang-undang untuk pembentukan kolegium kesehatan di dalam undang-undang ya. Silahkan cari. Saya sudah coba membolak-balik karena ini adalah forum yang tentunya nanti Kang Hadi akan tampilkan ini di YouTube dan tentu semuanya akan mendengar. Saya pernah berdiskusi ke Kang Hadi, setiap kita itu pasti meninggal gitu ya, tapi ada yang kita tinggalkan lah. Setidaknya kalau ini nanti akan jadi sejarah pertemuan malam ini 5, 10 tahun atau 20 ke tahun ke depan, kita sudah menyampaikan sesuatu hal yang harus dipahami oleh adik-adik atau anak-anak nanti di berikutnya. Bahwa saya harus tegaskan di forum ini tidak ada amanah untuk pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia di dalam Undang-Undang 17 2023. Adanya di mana? Adanya di dalam PP nomor 28, Peraturan Pemerintah nomor 28 yang ini tidak ada amanahnya di pasal 708 dan Permenkes nomor 12. Nanti kita akan lihat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya jelas. Secara dasar hukum saja sudah beda. Kalau kolegium itu dasar hukumnya adalah undang-undang dan PP, kalau kolegium itu dasar hukumnya adalah PP dan juga Peraturan Menteri Kesehatan. Secara definisi juga beda, bahwa kolegium itu adalah kumpulan ahli di setiap disiplin ilmu yang dia mengampu cabang ilmu untuk menjalankan tugas fungsi secara independen yang ini adalah merupakan alat kelengkapan konsil. Nah, tentu kritisi dan debatable kita adalah posisinya ini kenapa menjadi alat kelengkapan konsil. Tetapi itu nanti debatable-nya hakim belum mengetok palu. Baik. Berbeda dengan definisi kolegium kesehatan. Kolegium kesehatan ini dibentuk tujuannya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan kolegium. Jadi isi kolegium kesehatan itu adalah kolegium, 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 baik dari kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ini sebenarnya tidak ada amanahnya di dalam undang-undang. Nah, terkait pembentukan, saya sengaja membuat dalam bentuk tabel supaya kita mudah memahaminya perbedaan. Terkait pembentukan, kolegium itu jelas dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin, bukan menteri. Nah, kalau Kolegium Kesehatan Indonesia
Itu justru lebih aneh lagi. Tidak ada disebutkan menteri berhak membentuk ini. Untuk mengkoordinasikan, ya silahkan seluruh kolegium ini berhimpun kemudian menunjuk. Tetapi kemudian ini diatur di dalam PP. Nah, terkait keanggotaan, keanggotaan kolegium itu jelas para guru besar dan ahli. Jadi ini adalah narasi di dalam hukum, terutama di dalam pasal 272 ayat 4 Undang-Undang 17 Jungto pasal 704 ayat 2. Narasinya adalah keanggotaan kolegium itu para guru besar dan ahli, bukan atau. Jadi kalau narasinya para guru besar dan ahli, berarti ini sama logikanya Dokter Beni mau teh dan kopi. Dokter Beni mau teh atau kopi. Jadi kalau dan itu berarti kita dua-dua. Jangan dikurangi satu atau jangan dipilih salah satu. Berbeda dengan keanggotaan Kolegium Kesehatan. Keanggotaannya itu ada. Silakan baca pasal 708 bahwa itu ada satu orang ketua merangkap anggota, kemudian ini nanti ditempatkan di konsil dan lain terkait dengan Oh ya. keseluruhan. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, terkait kolegium dan kolegium kesehatan, saya juga sudah bantu supaya kita tidak gagal paham, supaya jangan ada lagi membantah slide saya lagi kalau ada hadir di sini atau perwakilan kita diskusi. Kolegium di dalam Undang-Undang 17 ada 14 pasal dari 458 pasal yang mengatur dan menyebut soal kolegium. Sayangnya, di dalam Undang-Undang 17 2023 tidak ada satupun pasal yang mengamanahkan untuk membentuk atau menyebutkan Kolegium Kesehatan Indonesia di dalam Undang-Undang 17 2023. Yang undang-undang ini mencabut 11 undang-undang, termasuk undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang pendidikan kedokteran, termasuk undang-undang tenaga kesehatan dan juga perawat bidan. Nah, kolegium, kalau kita merujuk kepada PP 28, Peraturan Pemerintah 28 2024 ini sudah berlaku, itu ada 22 pasal yang menyebutkan kolegium. Jadi peran dan tugas kolegium itu ada diatur dalam PP. Ada 28 pasal. Dari 1172 pasal, bayangkan. PP 28 itu isinya 1172 pasal, ada 22 pasal dari 1172 yang berisi tentang kewenangan dan peran kolegium. Kalau di dalam undang-undang itu isi pasalnya itu 458, ada 14 pasal dari 458 pasal. Nah, Kolegium Kesehatan Indonesia di dalam PP 28 yang berisi tadi 1172 pasal hanya ada menyebut soal Kolegium Kesehatan Indonesia itu hanya 6 pasal. Nah, kemudian terkait tentang peraturan menteri. Peraturan Menteri Kesehatan yang baru terbit setelah PP 28 itu adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 yang ini sedang dilakukan uji nomor 12 2024. Di dalam peraturan menteri ini kolegium itu disebutkan di dalam 7 pasal. Ada 7 pasal dari 51 pasal. Karena ini pasal ini selain membentuk dan memiliki keanggotaan kolegium, kesehatan Indonesia, kemudian ada konsil, ada juga majelis disiplin. Maka ada 51 pasal. 7 pasal yang mengatur soal kolegium. Tetapi yang mengatur soal kolegium kesehatan ada 15 pasal dari 51 pasal. Nanti pasal-pasalnya saya bisa sampaikan, tapi tidak di dalam forum ini. Ya, baik. Kemudian penegasannya ada di sini, bahwa kolegium itu harus dibentuk oleh setiap kelompok ahli di tiap disiplin ilmu, bukan menteri. Yang membentuk kolegium adalah tiap kelompok ahli, tiap disiplin ilmu. Sementara Kolegium Kesehatan Indonesia, ya ini Kolegium Kesehatan Indonesia di ID kita sudah punya, namanya MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Nah, mungkin narasi saya, penerjemahan saya adalah Kolegium Kesehatan Indonesia ini adalah reinkarnasi dari MKKI. Karena perannya sama, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium. Tapi di unsur tenaga kesehatan perawat bidan saya nggak paham apakah mereka juga punya seperti MKKI-nya. Itu jelas di dalam pasal 708. Ini penegasannya. Bahwa kolegium itu dibentuk setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu, bukan menteri. Nah, kita beralih ke pasal. Saya sengaja men-screenshot supaya saya tidak dibilang gagal paham lagi. Ya. Pasal 272 jelas kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium.
Kalau ada yang memegang undang-undang dan PP silahkan juga. Di PP 28 2024 di pasal 704 itu sama bahwa setiap kelompok ahli, tiap disiplin ilmu dapat membentuk kolegium, bukan menteri yang membentuk. Nah, tentu dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi kewenangan kolegium tadi yang sangat banyak tadi, maka dibentuklah Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi yang membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia ini justru malah tidak tegas dan tidak jelas. Siapa? Menteri kah? Atau kolegium-kolegium itukah? Atau siapa? Hanya saja di dalam pasal 704 ada narasi yang mengharuskan kolegium tadi yang sudah dibentuk oleh tiap kelompok kolegium yang sudah dibentuk oleh kelompok ahli tiap disiplin tadi itu harus disahkan oleh menteri. Jadi tugas menteri itu mensahkan kolegium yang sudah dibentuk, bukan membentuk kolegium. Jadi hari ini kita sudah punya kolegium, maka harusnya menteri mensahkan kolegium-kolegium itu, bukan kemudian membentuk kolegium baru, gitu ya. Dan nanti silahkan kolegium-kolegium yang sudah disahkan tadi, mereka yang penerjemahan di pasal 708 saya membacanya adalah seluruh kolegium yang sudah disahkan tadi membentuk yang namanya Kolegium Kesehatan Indonesia. Silahkan kemudian mereka menunjuk satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan satu orang perwakilan masing-masing kolegium sebagai anggota. Jadi kalau ada kolegium yang sudah disahkan 200, maka anggotanya juga 200. Kalau kolegium yang disahkan ada 60, karena kolegium itu adalah, Kolegium Kesehatan Indonesia adalah kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi jangan bukan hanya dokter, tetapi ada tenaga kesehatan lain. Nah, ini narasi di dalam pasal 272 dan 704. Kita kembali kepada pengertian. Pengertian kolegium di dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang 17 dan pasal 1 angka 44 PP 28 jelas disebutkan kolegium itu adalah kumpulan ahli. Jadi seluruh ahli itu berkumpul. Ahli dari mana? Ahli tiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu disiplin ilmu kesehatan tersebut. Definisi ahli siapa? Sayangnya di dalam Undang-Undang 17 dan PP 28 disebutkan cukup jelas. Akhirnya saya mencari definisi ahli menurut KUHAP dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ahli, pengertian ahli, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang satu perkara. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli itu adalah orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan, atau keahlian khusus dalam bidang ilmu dan keterampilan yang ini didapat lewat pendidikan formal, pelatihan, pengalaman. Makanya saya kritisi. Ada kemarin kolegium pengobat tradisional, gitu ya. Nah, saya hanya tergetik saja kalau memang ada pendidikan formal untuk pengobat tadi ya silahkan itu berarti masuk dalam kelompok ahli. Tapi kalau tidak itu harusnya tidak masuk dalam kelompok ahli. Yang apalagi mereka membentuk kolegium. Kemudian di Kolegium Kesehatan Indonesia hanya ada di dalam penjelasannya hanya ada di dalam pasal 708 PP 28 bahwa tujuan dibentuknya kolegium. Jadi yang membentuk kolegium ada satu makhluk lagi. Makhluk yang pertama tadi adalah kolegium. Ternyata ada satu makhluk lagi namanya Kolegium Kesehatan Indonesia yang tujuan dibentuknya makhluk ini, Kolegium Kesehatan Indonesia ini adalah dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium. Jadi fungsi, tugas, kewenangan kolegium itu sangat banyak dan itu sendiri-sendiri. Ya dari kedokteran saja saya bilang ada puluhan. Belum dari keperawatan, dari tenaga kesehatan lain, bidan, apoteker gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, ini tentu harus ada satu wadah, kalau saya bilang wadah, yang untuk mengkoordinasikan semua ini. Yang tadi saya sudah sampaikan, sepertinya Kolegium Kesehatan Indonesia ini adalah reinkarnasi dari MKKI-nya, milik IDI. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya ke saya, siapa yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat kompetensi? Penegasannya adalah sertifikat kompetensi itu yang menerbitkan kolegium, bukan Kolegium Kesehatan Indonesia. Saya tegas di situ sampaikan. Di mana dasar hukumnya? Baca pasal 220 ayat 5 Undang-Undang, bukan PP gitu ya. Karena kembali lagi Kolegium Kesehatan Indonesia tidak ada di dalam PP.
Sertifikat kompetensi peserta didik yang sudah menyelesaikan pendidikan spesialis atau subspesialis, yang sudah lulus uji kompetensinya pada akhir masa pendidikan, dia memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium. Jadi jelas, bukan Kolegium Kesehatan Indonesia, tetapi kolegium. Jadi ada dua makhluk ini. Satu makhluk namanya kolegium, satu lagi makhluk namanya Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi yang menerbitkan itu adalah kolegium, bukan Kolegium Kesehatan Indonesia. Pasal 220 ayat 5 Undang-Undang 17. Jadi kalau ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia, ya tentu ini menyalahi undang-undang. Kalau sudah menyalahi undang-undang, kita mencari keadilan. Kalau sudah mencari keadilan, berarti kita cerita kepada palu hakim. Baik. Kemudian kita kembali ke mari. Kolegium itu harus tetap berada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi profesi. Menteri tidak berwenang untuk meminta atau apalagi memerintahkan agar kolegium yang sudah dibentuk tadi untuk dihilangkan. Ini ada perintah. Mungkin kita sudah tahu viral terkait surat AHU Oktober lalu. Ini sudah menuju bukan lagi 14 hari ancamannya gitu ya. Ini sudah berjalan 2 bulan. Bahkan katanya akan mengancam, akan memblokir segala gitu lah. Ini kita hidup di negeri ancam mengancam gitu ya, seperti company. Nah, kalau kita kembali kepada kolegium tadi, tidak ada dasar hukum yang membenarkan, apalagi menteri, untuk memblokir, apalagi mencabut eh, kolegium yang sudah terbentuk. Harusnya menteri itu mensahkan kolegium yang sudah terbentuk, bukan mengancam akan eh, membubarkan atau mengancam akan eh, membekukan gitu ya. Tentu itu melanggar hukum. Saya sampaikan. Dasarnya di mana? Di sini. Jadi kalau untuk membubarkan atau melarang organisasi, harus ada dasar rujukannya. Pembekuan atau pembubaran itu hanya dibenarkan kalau organisasi tersebut melanggar ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kalau pelanggarannya adalah pelanggaran di pasal 59 ayat 1 dan 2, itu ancamannya adalah administrasi. Bukan sampai kepada pemblokiran dan lain sebagainya. Kalau yang dilanggar adalah pasal 59 ayat 2, ayat 3 dan 4, itu ancamannya pidana. Dasar perubahan Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi masyarakat yang diubah dengan Undang-Undang 16 2017, mungkin teman-teman masih ingat dan segar itu terkait konflik FPI. Yang ini kemudian dibubarkan. Pada saat itu, di dalam Undang-Undang 17 2023 sebelum diubahnya Undang-Undang 16 2017, syarat untuk membubarkan organisasi masyarakat harus ada putusan Mahkamah Agung dulu. Nggak bisa pemerintah semena-mena untuk membubarkan organisasi tanpa ada putusan Mahkamah Agung. Nah, narasi putusan Mahkamah Agung itu dihilangkan atau dihapuskan. Jadi tidak ada dasar. Silahkan baca pasal 59 ayat 1 dan 2. Kalau memang organisasi itu melanggar ketentuan ini, berikan sanksi dulu, bukan kemudian mengancam membekukan. Apalagi syarat yang lain adalah untuk dapat membubarkan suatu organisasi, dia harus melanggar pasal 21. Dia tidak melaksanakan kewajiban. Justru pasal 21 ini, ID dan kolegium itu sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban ini, termasuk mencapai tujuan negara, pendidikan. Kolegium itu selama ini tidak mendapatkan biaya dari pemerintah justru. Ini jelas sanksi administratif sifatnya, bukan sanksi pidana kalau terjadi pelanggaran pasal 21 atau pasal 59. Apalagi kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Kita punya notaris, kita punya keputusan HAM, dan di dalam keputusan HAM itu jelas kalau untuk idiat, saya izin tidak mengutip teman-teman kesehatan tenaga kesehatan lain. Ya, karena saya profesinya dokter, justru kalau saya mengomentari perawat bidan akan keliru. Di dalam ketentuannya, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, di dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM, dulu masih Menteri Hukum dan HAM ya, sekarang Menteri Hukum saja karena HAM-nya terpisah. Dokter Setiawidi itu adalah pengurus, jabatannya adalah Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, MKKI. Itu yang tadi saya sebut. Yang ini kemudian dinarasikan Kolegium Kesehatan Indonesia oleh pemerintah. Sepertinya, reinkarnasinya sepertinya. Baik. Pengertian kolegium, jelas. Pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 44 di PP 28, kumpulan ahli. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan tetapi bukan ahli, maka itu bukan kolegium.
Tapi kalau ada kumpulan yang mengaku ahli itu lebih lebih serius lagi. Ini mungkin lebih jauh dari kolegium lagi, apalagi mereka mengaku ahli gitu. Nah, kolegium itu tidak ada dasar menteri untuk membentuk yang namanya kolegium. Jadi untuk mengembangkan tujuannya pengembangan cabang ilmu dan standar pendidikan tenaga medis tenaga kesehatan, maka setiap ahli tadi di setiap ahli kelompok disiplin ini silakan membentuk kolegium. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan tadi, akhirnya mereka memfasilitasi dengan kolegium idle gitu ya. Nanti kita lihat aturan Permenkesnya. Kolegium yang nanti sedang tadi disinggung soal uji materi. Ini yang disebut tadi alat kelengkapan konsil. Bagaimana dia independen menjalankan perannya kalau dia adalah alat kelengkapan konsil. Nah, ini diatur. Dan nanti ini yang tentu nanti menjadi polemik diskusi. Peran kolegium itu apa? Maka dijelaskan di dalam Undang-Undang 17 dan PP. Dia menyusun standar kompetensi, dia menyusun standar kurikulum, itu tugas kolegium. Bukan tugas Kolegium Kesehatan Indonesia. Tugas Kolegium Kesehatan Indonesia itu hanya mengkoordinir peran dan fungsi kolegium. Tugas kolegium dan peran kolegium adalah menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan menyusun standar kurikulumnya. Itu perannya. Pasal 272, Undang-Undang 17 2023, dan pasal 705. Fungsi kolegium itu apa? Banyak. Pasal 705 ayat 4 PP 28 itu banyak fungsi kolegium. Selain mengembangkan cabang ilmu di setiap dan standar pendidikan yang dijelaskan di dalam pasal 705 PP 28, ada 10 peran kolegium. Ini adalah fungsi kolegium, bukan fungsi kolegium kesehatan. Ini fungsi kolegium. Mulai dari menyusun standar, terlibat dalam penyusunan standar, sampai kepada penyusunan kompetensi dan penyusunan kajian penambahan kompetensi, sampai kepada pemberian pendukungan persyaratan standar rumah sakit pendidikan. Jadi untuk menyusun persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan, itu adalah fungsi kolegium pasal 705, PP 28. Bukan peran kolegium kesehatan. Kewenangan kolegium itu apa? Kolegium itu di dalam pasal 707, dia harus berkoordinasi sama menteri untuk melaksanakan fungsinya. Ini yang tadi kritisinya menjadi tidak independen. Jadi kolegium itu harus berkoordinasi dengan menteri dalam rangka kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. Kalau kebijakan itu tidak sesuai, maka menteri dapat melakukan penyesuaian fungsi dan tugas peran wewenang kolegium tadi. Nah, ini kan aneh. Pasal 707 ayat 2. Keanehan pasal 707 ayat 2 ini bertentangan tadi dengan prinsip independensi tadi. Bahwa kolegiumnya harus berkoordinasi dengan menteri. Nah, ini independensinya di mana? Tujuannya untuk menjamin kesesuaian kebijakan, tetapi kalau penyesuaian kebijakannya itu tidak sesuai, maka menteri akan melakukan penyesuaian tugas katanya. Jadi sentralisasi kewenangan di sana. Ini yang kemudian dikritisi dan sedang dimintakan keadilannya. Nah, kembali lagi, pasal 705, jadi yang menerbitkan sertifikat kompetensi itu adalah kolegium. Bukan Kolegium Kesehatan Indonesia. Ini kewenangan kolegium. Silakan baca pasal 707 dan 705, 706. Fungsi kolegium itu ada di pasal 705. Nah, kita kembali, itu kolegium, selesai. Sekarang kita menuju ke makhluk baru namanya Kolegium Kesehatan Indonesia. Kolegium Kesehatan Indonesia ini di dalam pasal 708 PP 28 2024 tidak jelas disebutkan, bahkan tidak ada amanahnya di dalam Undang-Undang 17 2023. Tapi muncul di dalam PP 28. Nah, di pasal 708, Kolegium Kesehatan Indonesia ini adalah dia bisa lembaga atau badan atau apalah bentuknya, atau wadah. Tujuannya hanya untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas fungsi kewenangan kolegium. Jadi kolegium itu punya tugas fungsi kewenangan yang harus dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi tujuan dibentuknya Kolegium Kesehatan Indonesia itu adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan. Jadi pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia, kalau kita lihat yang disebutkan di dalam paragraf 3 pasal 708, ini justru tidak punya dasar hukum karena tidak diamanahkan dalam Undang-Undang 17 2023. Di dalam undang-undang dia tidak punya dasar hukum. Nggak jelas dia. Tapi ada di dalam PP. Yang aneh gitu ya. Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia itu jelas disebutkan di dalam pasal 708, pasal 710, 709. Satu orang ketua merangkap anggota gitu ya. Kemudian masing-masing kolegium sebagai anggota satu orang.
Jadi kolegium kolegium kulit misalnya satu orang, kolegium mata satu orang. Nah, ini adalah keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, bukan keanggotaan kolegium. Nah, ini harus dibedakan. Tugas dan fungsinya ini jelas. Tugasnya koordinasi peran dan tugas kolegium. Fungsinya sama, pelaksanaan tugas fungsi kolegium, pemantauan tugas dan fungsi kolegium, termasuk koordinasi menyusun kegiatan Kolegium Kesehatan Indonesia di setiap kolegium tiap disiplin. Jadi fungsinya koordinator, wadah berarti. Nah, Kolegium Kesehatan Indonesia, ini kalau kita lihat kita sekarang ke Permen, tadi sudah undang-undang, sudah PP silang, kita lompat ke peraturan menteri, setelah PP 28 hanya ada satu peraturan menteri kesehatan yang diterbitkan, yaitu nomor 12 2024. Yang ini aneh. Anehnya adalah saya pernah dihubungi terkait majelis disiplin. Majelis disiplin memeriksa lagi gitu. Padahal belum ada ketentuan bagaimana tata cara persidangan dan jenis-jenis pelanggaran disiplin yang ditetapkan oleh menteri setelah PP 28 terbit oleh majelis. Nanti mungkin diskusi selanjutnya adalah terkait majelis yang tidak punya jelas peran dan fungsi tetapi sudah terbentuk tapi sudah melaksanakan peran dan tugas dan fungsi, itu lebih aneh lagi gitu ya. Nah, kita kembali kepada Permenkes 12 2024. Pelaksanaan terbitnya Permenkes nomor 12 2024 itu ada amanah di dalam PP karena mereka mengambilnya PP karena tidak ada dalam undang-undang, yaitu PP 28 2024 pasal 703 dan pasal 711. Pasal 703 ini mengatur soal konsil. Jadi menteri membentuk konsil. Pada pasal 711 itu mengatur soal pengangkatan anggota dan pemberhentian Kolegium Kesehatan Indonesia. Pasal 711 ini mengatur soal majelis. Nah, kewenangan menteri membentuk itu membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, bukan membentuk kolegium. Ini yang perlu digarisbawahi. Pasal 711, menteri itu berwenang untuk membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, bukan kolegium. Pasal 703, menteri berwenang membentuk konsil. Kita tidak ribut di situ. Kita tidak protes di situ. Kemudian di pasal 718, menteri membentuk majelis, majelis disiplin profesi. Ini jelas, tapi di dalam PP semua, bukan di dalam undang-undang. Nah, pembentukan kolegium ini adalah kewenangan setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu. Dasar regulasinya jelas, pasal 272 dan 704. Jadi, pembentukan kolegium oleh menteri, tentu ini potensinya adalah melanggar hukum. Karena menteri seharusnya mensahkan kolegium, bukan membentuk kolegium. Di setiap disiplin. Ini yang kemudian membuat gaduh. Jadi, pembentukan kolegium yang sudah dibentuk dan disahkan oleh menteri, karena menteri sendiri memilihnya, ini potensi tadi perbuatan melawan hukum. Karena bukan kewenangan menteri. Jadi nggak ada. Jadi menteri itu hanya berwenang membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi harus dibedakan dua makhluk ini. Satu makhluk namanya kolegium, satu lagi namanya makhluk Kolegium Kesehatan Indonesia. Nah, pembentukannya jelas. Terkait tentang kolegium yang disahkan oleh menteri. Nah, ini pengesahan oleh menteri. Kolegium yang disahkan oleh menteri yang sudah disahkan kemarin berdasarkan Permenkes 12 2004, ini dia hanya pengakuan untuk individu-individu yang ditunjuk, bukan pengesahan terhadap kolegiumnya. Ini harus dibedakan. Jadi kalau ada yang ditunjuk nama Beni yang disebut sebagai kolegium A, itu adalah hanya pengakuan personnya, bukan pengakuan kolegiumnya. Karena kolegium itu adalah badan resmi yang dia berhimpun kelompok ahli dan para guru besar. Jadi kalau salah satu dari 10 kelompok ahli dan para guru besar ditunjuk satu, itu ada hanya pengakuan individunya, bukan pengakuan kolegiumnya. Justru yang perlu dipertanyakan adalah orang tersebut tadi yang muncul namanya dan sudah disahkan oleh menteri, apakah benar sudah mewakili unsur kolegium yang sudah dibentuk tadi. Nah, kembali kepada keputusan Menteri nomor 1581 2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi dasar terbitnya Kepmenkes, keputusan menteri ini keputusan, bukan peraturan. Keputusan menteri itu adalah dasar pasal 710. Pasal 710 itu mendasarkan kepada keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Jadi yang tadi berhimpun seluruh kolegium, pengangkatannya tidak bisa oleh seluruh kolegium tadi seperti MKKI, tetapi harus oleh menteri katanya. Tetapi adalah keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia, bukan keanggotaan kolegium.
Kolegium itu kewenangan setiap kelompok ahli, setiap disiplin ilmu. Yang diatur lewat peraturan menteri. Ini tiba-tiba muncul keputusan menteri gitu ya. Nah, ini terakhir yang ingin saya sampaikan mungkin Kang Hadi. Bahwa terkait tentang keputusan Menteri 1581 Kemenkes, keputusan ini secara eksplisit hanya menetapkan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia untuk periode 2024 dan 2028. Nanti silahkan baca diktum ketiga Kemenkes 1581. Di sana Menteri mengesahkan ketua, wakil ketua, serta anggota kolegium. Pengesahan apakah ini kemudian menjadi pengesahan kolektif kolegiumnya? Saya sampaikan tidak. Jadi Kemenkes ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa kolegium tadi yang ini adalah sebagai satu institusi sudah disahkan oleh menteri. Jadi sampai hari ini menteri belum ada mensahkan satupun kolegium, tetapi hanya individunya. Jadi peluang keterbatasan dan peluang sengketa untuk dilakukan uji terhadap surat keputusan Menteri 1581 itu sangat besar. Jadi kalau kita mengacu kepada pasal definisi pasal 1 angka 26 tadi tentang definisi kolegium, maka menteri itu diwajibkan mensahkan kolegium dulu, bukan mengangkat individu yang kemudian itu dianggap sebagai perwakilan dari kolegium tadi. Jadi pengesahan itu harusnya adalah lembaganya dulu yang disahkan gitu ya. Jadi Kepmenkes 1581 tentang pengangkatan rekan ketua anggota, ya, ketua, wakil ketua dan anggota, ini hanya menekankan pengesahan keanggotaan anggotanya, bukan kolegiumnya. Jadi anggotanya yang disahkan, bukan unsur kolegiumnya. Dan ini tentu aneh kalau ternyata anggota yang ditunjuk tadi melalui sistem idle tadi ini ternyata adalah orang-orang yang ternyata bukan, kalau itu menarik lagi, ternyata bukan orang-orang yang mewakili dari kolegium yang sudah terbentuk tadi. Nah, tentu perbuatan melawan hukum juga kalau menteri itu tidak mensahkan kolegium yang sudah terbentuk dan sudah eksis. Jadi pengesahan keanggotaan kolegium sebagai institusi ini tidak otomatis mengesahkan kolegium itu. Jadi pengesahan anggota yang sudah disahkan berdasarkan Kepmenkes 1581 itu hanya anggotanya yang disahkan, bukan kolegiumnya. Jadi dia walaupun keanggotaannya itu disebutkan bahwa si A itu adalah kolegium B Kesehatan Indonesia, ini tegas sebenarnya tidak merupakan pengakuan terhadap kolegium yang dimaksud karena kolegium yang sebelumnya itu sudah lebih eksis, sudah lebih berbuat. Jadi pengesahan tersebut bukan pengesahan institusi kolegiumnya, tetapi itu adalah pengesahan keanggotaannya. Yang ini tentu keliru kan tadi ya. Kenapa anggotanya bisa disahkan tetapi kolegiumnya sendiri tidak disahkan. Sampai hari ini menteri itu belum mensahkan kolegium satupun kecuali mengesahkan personalnya, individunya yang itu dianggap atau diakui sebagai unsur kolegium. Ya. Nah, ini mekanisme-mekanisme yang tadi yang diatur di dalam Kepmenkes tadi, yang tentu ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran, potensi pelanggaran hukum yang tetap kita harus meminta palu hakim ya. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Tentu judicial review, kembali lagi. Penegasan terhadap uji judicial review dilakukan oleh personal. Ya, saya sebenarnya sangat berharap unsur-unsur kolegium tadi, karena itu adalah unsur yang secara pasti Pak akan ditanyakan oleh majelis hakim terkait unsur eh, legal standing atau mungkin akan ditanyakan terkait kerugian. Ya, kalaupun tidak melakukan uji judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau peraturan yang di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung, peraturan yang bertentangan dengan undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, ya kita bisa bilang melakukan dialog yang seperti disampaikan oleh Dr. Merdias tadi, keterlibatan peran dan fungsi organisasi profesi dalam hal pembentukan dialog. Atau secara khusus dan tegas buatlah regulasi khusus, ya inilah nasib kita semua karena memang kita dipimpin oleh orang yang mungkin tidak memahami terkait kesehatan, yang memang tidak memahami ruhnya kesehatan ya, sehingga aturan yang dibuat juga mungkin emosional dan tidak berdasarkan kepada bagaimana dokter itu bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh lagi itu sudah lebih dulu ada ya Kang Hadi daripada profesi yang sedang beliau emban hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Kang Hadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang keliru kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.